Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalpika Cahyobuana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis wacana. Nah, dalam analisis wacana ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama ada sejarah dan pengantar awal. Yang kedua ada sekilas konsep dan contoh. Yang ketiga ada jenis pendekatan. Yang keempat ada wacana dan masyarakat. Yang kelima ada konsep dasar analisis wacana pragmatik. Yang keenam ada situasi tutur analisis wacana pragmatik. Yang ketujuh ada tindak tutur analisis wacana pragmatik, dan yang kedelapan ada prinsip kerjasama analisis wacana pragmatik. Nah, analisis wacana sendiri adalah suatu pendekatan dalam menganalisis kebahasaan yang melihat pola bahasanya tidak hanya sekadar teks, tetapi secara lebih, seperti halnya konteks sosial atau budaya yang tercermin dari teks yang muncul. Nah, istilah analisis wacana sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Zelig Harris. Zelig Harris mengungkapkan analisis wacana adalah analisis bahasa yang lebih dari sekadar kajian teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Kemudian pakar lain bernama Van Dijk mengemukakan analisis wacana adalah hubungan antara masyarakat dan wacana yang bersifat tidak langsung, yang tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Menurut Ford, untuk memahami suatu wacana perlu juga untuk memahami makna apa yang dikatakan atau dituliskan oleh seseorang sesuai konteks situasi dan kultural yang dimaksudkan. Nah, menurut Halliday, suatu analisis wacana adalah suatu hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks yang menciptakan kemungkinan bahwa si penutur mendapat menciptakan suatu teks sehingga kedua hubungan tersebut dapat memengaruhi penggunaan bahasa dalam suatu teks. Yang kemudian ada perbedaan pandangan dalam analisis wacana. Nah, perbedaan pandangan ini dikemukakan oleh 3 pakar. Yang pertama ada Mills mengungkapkan bahwa analisis wacana telah bergeser dari menyoroti satu aspek penggunaan bahasa ke lainnya, serta digunakan dengan cara berbeda oleh peneliti yang berbeda juga. Kemudian Fairclough mengatakan bahwa analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya sehingga tidak membedakan pada orientasi tekstual maupun sosial. Kemudian ada Cameron dan Kulik mengatakan bahwa bahasa selalu lekat dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Nah, konsep wacana sebagai konstruksi sosial itu adalah suatu wacana ada karena dibentuk oleh dunia. Tetapi di sisi lain, wacana juga membentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa serta bahasa pembentuk. Bahasa sendiri dibentuk oleh orang-orang yang menggunakan bahasa serta membentuk bahasa yang digunakan oleh orang-orang. Kemudian ada wacana sebagai identitas sosial. Dapat diartikan sebagai cara kita membuat terlihat dan dikenali siapa kita dan apa yang kita lakukan selalu melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Hal ini melibatkan suatu tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Konsep wacana dan intertekstual itu adalah suatu konteks itu pasti sudah dipengaruhi oleh teks yang sudah lalu atau sudah ada, karena terdapat banyaknya kutipan yang ada. Jadi, teks yang ada itu tidak benar-benar baru tetapi diperbarui. Nah, di sini ada 2 contoh dalam analisis wacana. Yang pertama, contoh dalam hal struktur wacana teks, seperti slogan "Selamat datang di Indomaret". Nah, kalimat tersebut, jika dilihat dari sisi ekonomi, maka termasuk dalam strategi pemasaran. Tetapi jika kita melihat dari sisi linguistiknya, maka kalimat tersebut termasuk dalam analisis struktur wacana teks, dalam analisis wacana. Kemudian yang kedua ada slogan Coca-Cola di tahun 2016. Slogan Coca-Cola ini di Indonesia itu menggunakan slogan "Rasakan momennya". Spanyol menggunakan "Siente el sabor", di Hungaria menggunakan "Kóstol meg es érzés", di India menggunakan "Choque kule tohbat", "Chale", dan di Italia menggunakan "Taste the feeling". Pada dasarnya, slogan Coca-Cola di seluruh dunia itu menggunakan slogan "Taste the feeling", tetapi karena perusahaan
produk ini merupakan brand yang terkenal, maka dibuatlah strategi pemasaran untuk mempengaruhi konsumennya melalui slogan yang dibuatnya dengan melihat teks kulturalnya atau sesuai dengan bahasa di negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada jenis pendekatan. Jenis pendekatan dalam analisis wacana dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan formal. Dapat dimaknai sebagai suatu hal dalam memahami suatu wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana sendiri dapat dikaji dari jenis struktur dan hubungan antar bagian-bagiannya. Dalam hal ini, wacana melihat segi kohesi dan koherensi. Kemudian yang kedua ada pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan dalam memahami suatu wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat dengan suatu konteks. Pendekatan ini lebih melihat suatu wacana dari segi pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Kemudian ada pendekatan kritis. Pendekatan ini lebih atau biasa dikenal dengan analisis wacana kritis dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Kemudian ada wacana dan masyarakat. Wacana dan masyarakat dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama ada komunitas wacana, yaitu sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas yang memiliki komunikasi khusus karena memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Kemudian ada bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan. Di sini, suatu wacana sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahannya. Jadi, wacana ini melihat konteks sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian ada wacana gender. Wacana gender menjadi sorotan yang menarik sejak perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai gelombang sekarang. Hal ini masuk dalam wacana kritis. Kemudian ada wacana identitas. Wacana ini akan mencerminkan identitas diri kita melalui wacana-wacana yang dihasilkan. Yang terakhir ada wacana dialogi. Lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Itu menurut Treat Gould. Kemudian ada konsep dasar analisis wacana pragmatik. Menurut Parker, pragmatic is distinct of grammar, which is the study of the internal structure of language. Pragmatic is the study of how language is used to communicate. Kemudian ada pakar Wijana dan Rohmati yang mengatakan bahwa pragmatik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan ini digunakan dalam komunikasi. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut. Ngebut benjut. Nah, kata ini tidak bisa dimaknai sebagai kata yang menjadi satu buah frasa. Tetapi konteksnya ketika kamu ngebut, kamu akan benjut, jatuh atau terluka. Nah, kemudian ada perbedaan semantik dan pragmatik. Kalimat dalam semantik, contohnya seperti karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir tahun. Kalimat dalam pragmatik, besok kamu jadi jemput aku, maaf aku mau jemput Lisa. Bagus, besok jemput dia lagi ya, tak usah bareng aku lagi. Nah, dapat dilihat dari kedua contoh itu sama-sama dalam kalimat tersebut sama-sama menggunakan kata bagus. Tetapi dalam hal ini berbeda makna. Makna dalam semantik itu merupakan bagus, itu berarti baik. Dan merupakan makna leksikal atau makna yang ada dalam kamus. Tetapi dalam pragmatik, makna bagus di sini berarti adalah marah atau menyindir karena tidak jadi menjemput dia, seperti itu. Nah, dari kedua contoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang melihat makna yang bebas konteks. Kemudian pragmatik adalah ilmu yang melihat makna yang terikat konteks. Kemudian ada situasi tutur analisis wacana pragmatik. Menurut Leach, pragmatic studies meaning in relation to speech situation. Maksudnya adalah
Leach melihat pragmatik adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur, yaitu bentuk tuturan, seperti bentuk tuturan dan lain-lain. Nah, aspek-aspek situasi tutur yang ada adalah yang pertama penutur dan lawan tutur. Hal ini lebih dilihat dari hal-hal personal si penutur. Kemudian ada konteks tuturan yang berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Kemudian ada tujuan tuturan, yaitu dilatar belakangi maksud dan tujuan dari si penutur tersebut. Yang selanjutnya ada tuturan sebagai tindakan, yaitu tuturan sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Kemudian yang terakhir ada tuturan sebagai tindak verbal. Hal ini membedakan antara kalimat dengan tuturan. Nah, yang selanjutnya ada tindak tutur analisis wacana pragmatik. Tindak tutur sendiri adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi dari perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Di sini tindak tutur dibagi menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur yang paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Seperti contoh, ikan paus adalah binatang mamalia. Nah, kalimat tersebut termasuk lokusi karena hanya memberikan informasi atau pernyataan saja. Kemudian tindak tutur ilokusi disebut juga dengan the act of doing something, karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Nah, seperti contoh, awas anjing galak. Kalimat tersebut tidak hanya menginformasikan saja tetapi juga memberitahukan bahwa untuk tidak mendekat. Kemudian ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi lawan tutur atau tindak tutur ini dikenal sebagai the act of affecting someone. Kunci dalam tindak perlokusi ini adalah efek yang dihasilkan dari tuturan yang ada. Seperti contoh, kemarin saya harus menjaga adik di rumah sendiri. Kalimat ini termasuk dalam tindak tutur ilokusi untuk memohon maaf dan perlokusi atau efek yang diharapkan kepada orang yang mengundangnya dapat memakluminya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kerjasama analisis wacana pragmatik. Prinsip kerjasama itu dikenal dengan nama maksim. Di sini maksim ada 4. Yang pertama adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim kuantitas adalah menghendaki setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Kemudian maksim kualitas mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Yang ketiga ada maksim relevansi, yaitu mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Yang terakhir ada maksim cara, yaitu mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, dan tidak berlebihan secara runtut. Nah, contoh-contoh dari maksim ini dapat dilihat pada slide ini. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis wacana kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat membaca pada referensi-referensi yang sudah ada terkait analisis wacana atau analisis wacana pragmatik. Nah, sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.